Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan merakit proyek sederhana menggunakan ESP8266. Proyek ini akan memonitor kelembapan tanah dan suhu utama menggunakan sensor, sekaligus mengontrol pompa air otomatis. Yuk kita mulai. Pertama, pasang ESP8266 pada breadboard. Kemudian hubungkan VCC dan ground ESP8266 pada rail breadboard. Kemudian pemasangan sensor kelembapan tanah. VCC ke VCC, ground ke ground, A0 ke A0. Kemudian pemasangan relay. VCC ke VCC, data ke D1. Kemudian pemasangan sensor DHT. Data ke D2, VCC ke VCC, ground ke ground. Kemudian pemasangan pompa air. VCC masuk ke bagian tengah modul relay. Seperti ini. Ground pompa air hubungkan ke ground. VCC pompa air hubungkan ke kaki NO, yang artinya normally open. Ya, seperti ini hasilnya. Saya akan menjelaskan kode berikut. Yang pertama, inisialisasi library seperti Wi-Fi Manager, PubSub Client, dan DHT. Di fungsi setup, perangkat akan menghubungkan ke Wi-Fi, terhubung ke server MQTT, dan menginisialisasi sensor DHT. Fungsi loop. Di fungsi loop kita memonitoring koneksi MQTT, membaca suhu dan kelembapan udara menggunakan DHT, membaca kelembapan tanah dari sensor analog, dan menyalakan relay jika kelembapan tanah di bawah 30%. Kontrol MQTT. Pesan dari topik watering digunakan untuk menentukan durasi pengiriman otomatis. Fungsi reconnect menjaga perangkat tetap terhubung ke server MQTT jika terjadi putus sambungan. Berikut adalah perbandingan hasil dari monitoring pada Arduino IDE dengan tampilan pada website MQTT.
Halo teman-teman, kali ini kita akan menguji cobakan hasil dari penyiraman tanaman menggunakan sensor kelembapan tanah. Bila kelembapan tanah di bawah 30%, maka sensor pompa air akan menyala. Contohnya seperti ini. Bila kita tancapkan, maka kelembapan tanah akan 100% dan pompa air akan berhenti. Di sini kita juga bisa menyiram secara manual. Sekian dari uji coba yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Are you down for this? Baby, you're in the mood. We can take it to the moon, just like a movie scene. Sistem monitoring keamanan rumah berbasis IoT dengan read sensor menggunakan metode Telegram. Penjelasan singkat proyek ini adalah sistem monitoring pintu menggunakan ESP86.2, read switch, buzzer, dan LED. Sistem ini darat memantau status pintu, terbuka atau tertutup, dan mengirimkan notifikasi ke Telegram melalui WOT ketika pintu terbuka. Read sensor, modem ESP8266, breadboard, kabel data, LED, resistor buzzer, LCD 12C. Skema rangkaian. Salah satu kabel dari sensor read dihubungkan ke pin D1 dan kabel yang lain ke ground. Untuk buzzer, salah satu kabel plus dihubungkan ke pin D2 dan kabel minus ke ground. Pin plus lampu indikator hijau dihubungkan ke D0 menggunakan perantara resistor dan pin negatif ke ground. Pin plus lampu indikator merah dihubungkan ke D3 menggunakan perantara resistor dan pin negatif ke ground. Untuk LCD pin ground dihubungkan ke ground, VCC dihubungkan ke VU, SDA ke pin D5, SCL ke pin D6. Cara kerja pengguna harus mengkonfigurasi Wi-Fi terlebih dahulu agar sistem dapat terhubung ke Wi-Fi. Setelah berhasil, dilakukan pengecekan status alarm. Jika alarm menyala, akan dilakukan pengecekan read sensor yang mendeteksi pintu terbuka. Jika terdeteksi, sistem akan mengirim pesan ke Telegram pengguna. Jika status alarm mati, maka sistem tidak akan menyala dan tidak mengirim pesan ke Telegram. Penggunaan harus mengkonfigurasi Wi-Fi agar alat terhubung ke internet. Masukkan ACID dan password. Alarm akan berbunyi dan mengirimkan pesan ke Telegram jika pintu ada yang membuka. Jika status alarm mati, maka tidak akan berbunyi dan mengirim pesan. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton videonya.
Komponen-komponen yang digunakan yaitu Nodemcu SP8266 berfungsi sebagai mikrokontroler yang menjalankan berbagai operasi pada rangkaian, mulai dari koneksi ke internet, menghubungkan sensor, menggerakkan servo, dan sebagainya. Sensor ultrasonik berfungsi sebagai pendeteksi gerakan pada sistem parkir. Pada sensor ultrasonik terdapat dua sensor yang berfungsi sebagai gerbang A dan gerbang B. Gerbang A berfungsi untuk menggerakkan servo dan mengurangi kuota parkir yang sudah ditetapkan. Sedangkan gerbang B berfungsi untuk membunyikan buzzer dan menambah kuota parkir. Servo berfungsi sebagai gerbang dan akan bergerak jika ada kendaraan atau benda di depan sensor A. Buzzer berfungsi sebagai penanda apabila ada kendaraan atau benda berada di depan sensor B. Kabel jumper berfungsi untuk mengaliri listrik pada sensor, servo, dan buzzer. Breadboard sebagai tempat merangkai komponen. Pada proses coding, yang pertama melakukan inisialisasi library. Library yang akan digunakan adalah SP8266 WAFA, ticker, kesin ke klien, dan servo. Kedua, mendefinisikan nama Wi-Fi dan password Wi-Fi serta mendefinisikan host MQTT, port MQTT, dan nama tapek yang akan ditampilkan. Ketiga, menginisialisasikan pin sensor, buzzer, dan kuota parkir yang sudah ditentukan. Keempat, membuat fungsi untuk menghandle koneksi pada Wi-Fi dan MQTT. Kelima, membuat fungsi untuk menghitung jarak pembacaan sensor ultrasonik. Keenam, membuat fungsi update kuota yang berfungsi untuk menambah kuota atau mengurangi kuota, tetapi jika kuota sudah mencapai angka 0 maka tidak bisa mengurangi lebih lanjut. Ketujuh, melakukan setup dengan memanggil fungsi-fungsi sebelumnya serta menginisialisasi servo. Yang terakhir, membuat fungsi looping agar sensor akan membaca objek secara berulang-ulang dan membuat logika untuk mengurangi kuota pada gerbang A, juga untuk menggerakkan servo, serta logika untuk menambah kuota pada gerbang B juga untuk membunyikan buzzer. Lanjut pada proses perakitan. Yang pertama, menyiapkan breadboard dan masukkan Nodemcu SP8266 pada breadboard. Kedua, sambungkan ground dan VIO ke breadboard. Ketiga, sambungkan pin-pin yang akan digunakan untuk sensor, servo, dan buzzer. Pin yang akan digunakan adalah D1, D2, D3, D4, D5, dan D6. Pin D1 akan digunakan sebagai trigger atau pemicu bagi gerbang A, sedangkan pin D2 digunakan sebagai echo-nya. Pin D3 digunakan sebagai pemicu buzzer. Pin D4 digunakan untuk penggerak servo. Pin D5 sebagai trigger bagi gerbang B. Dan pin D6 digunakan sebagai echo dari gerbang B. Pada proses testing, saat ada benda lewat di depan gerbang A, maka akan mengurangi kuota yang sudah ditetapkan dan menggerakkan servo yang akan berfungsi sebagai palang pintu. Kemudian kuota akan tercatat dalam MQTT.
Kemudian saat benda melewati gerbang B, maka buzzer akan menyala dan menambah kuota pada MQT. Sistem keamanan kamar hotel berbasis RFID menggunakan metode Telegram. Komponen-komponen yang digunakan yaitu sensor RFID, berfungsi untuk otak inti pemrosesan pada rangkaian. Sensor RFID berfungsi untuk mengidentifikasi objek atau orang secara nirkabel menggunakan gelombang radio. Breadboard berfungsi untuk membuat rangkaian elektronik pada tahap awal pengembangan proyek. Note Micus 8266. LED merah dan LED hijau memiliki fungsi yang berbeda, yaitu LED merah berfungsi untuk akses ditolaknya pada sensor RFID tersebut. LED hijau berfungsi untuk akses diterimanya pada sensor RFID tersebut. Kabel jumper berfungsi untuk sebagai media penghubung modem to pada rangkaian. Kemudian yang terakhir ada buzzer yang berfungsi sebagai untuk mengidentifikasi akses yang ditolak. Pada gambar rangkaian tersebut, dibutuhkan 7 kabel jumper multi-female dan 4 kabel jumper multi-male. Koneksi RFID dihubungkan dengan modem CU S8266 menggunakan kabel jumper multi-female. Pertama, pin RFID SD terhubung ke pin S8266D4, pin SCK terhubung ke pin D5, pin MOSI terhubung ke pin D7, pin MISO terhubung ke D6, pin GND atau ground terhubung ke pin G, pin RST terhubung ke pin D0, pin 3,3 volt terhubung ke pin 3 volt. Selanjutnya, pada bagian kaki tambah, LED hijau tersambung ke pin D3, S8266 dengan menggunakan kabel jumper multi-male dan untuk kaki, LED hijau ditancapkan ke breadboard pin. Lalu, pada kaki tambah, LED merah tersambung ke pin D2, S8266 dan kaki. LED merah ditancapkan juga ke breadboard pin. Setelah itu, kabel merah tambah buzzer disambungkan ke pin D1, S8266, dan kabel hitam dihubungkan ke pin G pada S8266. Keduanya juga menggunakan kabel jumper multi-mala. Berikut cara kerja rangkaian dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Proses dimulai ketika sudah mengkoneksikan rangkaian pada laptop dan sistem. Akan mempersiapkan perangkat. Ketika sistem sudah dimulai, akan menampilkan teks terhubung ke Wi-Fi dan menampilkan IP address-nya. 2. Jika terdaftar, maka S8266 akan membaca ID-nya dan LED hijau akan menyala untuk memberi sinyal bahwa kartu tersebut benar. Keempat, sistem mengirimkan notifikasi pada resepsionis melalui Telegram bahwa akses diterima dan kartu yang terdaftar dikenali, dan pintu akan secara otomatis terbuka. Kelima, saat menggunakan kartu yang tidak terdaftar, maka saat kartu ditempelkan pada RFID reader, LED merah yang akan menyala dan buzzer akan berbunyi untuk mengindikasikan bahwa kartu tersebut salah. 6. Sistem mengirimkan notifikasi pada resepsionis melalui Telegram bahwa akses ditolak dan kartu tidak dapat dikenali. Pintu kamar tetap terkunci atau tidak akan terbuka. Ketujuh, proses selesai.
Monitoring ketinggian dan kontrol level air menggunakan sensor ultrasonik dengan ThinkSpeak. Komponen cara kerja 1. Sensor ultrasonik mendeteksi jarak sensor dengan ketinggian air dari wadah penampung air. 2. Jika jarak ketinggian air dan sensor lebih dari 4 cm dan kurang dari 12 cm maka pompa, buzzer, LED akan menyala. Dan jika jarak ketinggian air dan sensor kurang dari 4 cm maka pompa, buzzer, dan LED mati. 3. Data ketinggian air dikirim dari ESP8266 ke ThinkSpeak. Rangkaian program dan hasil. Selanjutnya di sini untuk pemrogramannya, di sini kita menginclude untuk device manager dan board managernya. Di sini pertama kita menginclude new ping, ini untuk menghubungkan ke sensor ultrasonic, bisa di-download di library manager. Selanjutnya bisa menginclude ESP8266, ini bisa di-download di board manager. Selanjutnya Wi-Fi client dan ThinkSpeak bisa di-download di library manager untuk menghubungkan ke ThinkSpeak dan Wi-Fi. Selanjutnya untuk di sini kita menuliskan Wi-Fi dan password yang akan kita gunakan untuk menghubungkan ke ESP8266. Dan di sini juga ada my channel number dan my write IP key. Di sini adalah untuk menghubungkan di ThinkSpeak. Untuk channel number dan write IP key bisa kalian temukan di web ThinkSpeak-nya. Selanjutnya kita di sini mendefine untuk komponen-komponen yang kita gunakan dalam alat monitoring ketinggian air. Yang pertama di sini ada buzzer dan ini untuk pinnya ya. Selanjutnya ada LED, trigger pin, echo pin, dan pompa air. Selanjutnya kita juga mendefine untuk maksimum distance dari sensor yaitu 200. Selanjutnya ini adalah untuk proses untuk menghubungkan ke Wi-Fi dan untuk ke ThinkSpeak-nya. Dan di sini untuk pemrograman untuk jarak dari sensor agar pompa dan buzzer serta LED menyala. Di sini untuk jarak 4 sampai 12 cm maka pompa akan menyala dan LED dan buzzer juga akan menyala. Tapi jika jaraknya kurang dari 4 atau lebih dari 12 maka semuanya mati. Untuk jarak ini bisa menyesuaikan dengan wadah yang kalian punya. Di sini kita menggunakan gelas plastik yang jaraknya tidak lebih dari 12 cm, jadi menyesuaikan. Selanjutnya ini adalah untuk pengujiannya. Di sini pompa akan menyala jika jaraknya 4 sampai 12 cm. Dan di sini pompanya menyala dan akan mati ketika jaraknya kurang dari 4 meter seperti ini. Dan hasilnya bisa kita lihat di ThinkSpeak. Untuk hasil dari ThinkSpeak ya, di sini jarak awal yang ada di sini adalah 10 cm dan terus mengisi sampai sisa jaraknya sisa 5 dan 3 cm dan akhirnya pompa mati karena kurang dari 4 cm. Implementasi IoT di lingkungan peternakan sebagai pemantauan suhu, kelembapan, dan kadar gas dengan metode MQTT. Komponen yang digunakan yaitu VCB board, konektor joystick, buzzer, step-down LM596, LCD I2C, MQ2, soket DC, relay 2 channel, DHT22, node MCU atau ESP8266.
Ini adalah skema rangkaiannya. Berikut ini kode program yang kami buat dengan menggunakan metode MQTT. Kode untuk mengunduh library. Menginisiasi topik, publish, dan subscribe. Menginisiasi Wi-Fi Manager. Kode untuk menghidupkan dan mematikan relay dengan MQTT. Kode untuk menyambungkan noda MCU dengan MQTT. Kode untuk membaca sensor DHT22. Kode untuk menampilkan suhu, kelembapan, dan kadar gas melalui LCD. Kode untuk mengirim data suhu, kelembapan, kadar gas ke protokol MQTT. Kode untuk menghidupkan buzzer jika kadar gas melebihi batas aman. Cara kerja dan hasil. Sambungkan adapter ke aliran listrik. Nyalakan alat dengan menekan tombol switch. Konfigurasi Wi-Fi dengan Wi-Fi Manager agar noda MCU dapat membaca sensor. Data suhu, kelembapan, dan kadar gas dikirim melalui protokol MQTT dengan topik yang sudah diatur. Data dapat ditampilkan melalui aplikasi MQTT Dashboard dan CMD. Jika kadar gas melebihi batas aman, maka buzzer akan berbunyi. Pengguna bisa menghidupkan relay yang nantinya dapat disambungkan ke blower untuk menghilangkan gas atau untuk menghidupkan lampu untuk menaikkan suhu. Sekian dari kami. Terima kasih.
Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan final project kami yang berjudul Perancangan Tempat Sampah Otomatis dengan metode Telegram. Dengan saya Sofyan Hidayat, NIM 23SA11A041, dan juga rekan saya Fadli Andika Maulana dengan NIM 23SA11A022, dan satu lagi rekan saya Asri Imbuh Gumpita dengan NIM 23SA11A007. Adapun komponennya sebagai berikut. Untuk komponen yang pertama, kita menggunakan ESP8266 sebagai otak sistem yang mengolah data dari sensor. Dan kemudian ada mini servo sebagai pembuka dan penutup tempat sampah. Kemudian selanjutnya ada breadboard. Selanjutnya ada sensor ultrasonic HCSR04, dan yang terakhir adalah kabel jumper. Oke, untuk kerangkaiannya sebagai berikut. Kabel kuning pada not MCU D1 dihubungkan ke echo pin pada sensor ultrasonic, dan kemudian D2 kabel warna biru pada not MCU kita hubungkan ke trig pin di sensor ultrasonic. Nah, selanjutnya untuk kabel ungu pada not MCU 3 volt kita hubungkan ke VCC pada sensor ultrasonic, dan kemudian kabel putih pada not MCU sebagai ground kita sambungkan ke ground di sensor ultrasonic. Dan untuk selanjutnya kabel 3 volt di not MCU yang warna putih di bawah ini kita hubungkan ke kabel warna merah pada mini servo, dan selanjutnya kabel warna hitam yaitu ground yang ini kita hubungkan ke kabel warna coklat pada mini servo, dan yang selanjutnya kabel abu-abu yaitu D5 kita hubungkan ke kabel warna kuning pada mini servo. Untuk berikutnya ini adalah codingan di Arduino IDE. Yang pertama kita menggunakan library ESP8266 Wi-Fi, dan selanjutnya library servo, kemudian library looping, dan selanjutnya kita menggunakan library universal telegram bot, dan yang terakhir kita menggunakan library Wi-Fi client secure. Nah, untuk selanjutnya kita di sini ada SSID yaitu nama Wi-Fi-nya, kemudian password. Nah, untuk ganti Telegram bot kita menggunakan token bot Telegram yang ada yang kita dapatkan dari Telegramnya. Kemudian chat ID kita peroleh dari Telegram. Untuk di bagian servo, trigger pin nanti dimasukkan ke D2 pada not MCU, kemudian echo pin dimasukkan ke D1 pada not MCU. Nah, untuk selanjutnya di sini kita menggunakan jarak kurang dari 20 cm pada sensor ultrasoniknya, dan kemudian untuk delay buka tempat sampah kita menggunakan 10 detik, dan untuk tutup tempat sampahnya
kita cuma menggunakan 1,5. Dan untuk hasilnya yaitu seperti ini. Dan di sini ada notif yang ketelek yaitu 3 cm. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah sistem pintar yang dirancang untuk mendeteksi keberadaan gas berbahaya atau asap di suatu area, kemudian mengirimkan notifikasi peringatan secara real-time melalui aplikasi Telegram. Komponen dan penjelasannya: ESP8266, Beerport, LCD 16x2, kabel jumper, Arduino Uno, LED, resistor, sensor MQ2, dan buzzer. ESP8266 merupakan papan elektronika open source yang mencakup microcontroller dan perangkat lain yang bisa diprogram dan digunakan dengan menganalisis melalui port yang tersedia. Beerport adalah alat yang digunakan untuk memudahkan proses pengembangan prototipe elektronik tanpa menyolder komponen. LCD 16x2 berfungsi sebagai penampil suatu data baik karakter, huruf, ataupun grafik. Kabel jumper merupakan kabel elektrik dengan konektor pin di kedua ujungnya yang memungkinkan orang untuk menghubungkan dua komponen yang mendukung Arduino tanpa menyolder. LED merupakan komponen jenis dioda yang hanya bisa mengalirkan arus listrik atau arah dan komponen elektronika yang dapat mengeluarkan cahaya. Resistor merupakan komponen elektronika pasif yang memiliki nilai hambatan tertentu yang berfungsi untuk memutuskan dan mengatur arus listrik pada perangkat listrik tertentu. Sensor MQ2 mendeteksi gas dengan cepat dan mudah. Sensor ini dapat mendeteksi gas seperti LPG, metana, hidrogen, propen, dan karbon monoksida atau CO. Buzzer, komponen yang bisa menghasilkan suara mirip dengan bunyi gelombang dan memiliki dua buah kaki yaitu positif dan negatif. Penjelasan skema rangkaian. Pin D1 pada node MCU ESP8266 terhubung ke pin SCL LCD 12J. Pin D2 pada node MCU ESP8266 terhubung pada pin SDA pada komponen LCD 12J. Pin D6 pada node MCU ESP8266 terhubung ke buzzer plus dan buzzer min. Terhubung ke ground pada Beerport. Pin D7 node MCU ESP8266 terhubung pada komponen LED plus berwarna hijau melalui perantara resistor. LED min terhubung ke ground pada Beerport. Pin D8 node MCU ESP8266 terhubung ke komponen LED plus berwarna merah melalui perantara resistor. LED min terhubung ke ground pada Beerport. Ground pada node MCU ESP8266 terhubung dengan ground pada Beerport. Pin 3V terhubung pada VCC. MQ2 digunakan untuk membaca data dari MQ2
Liquid crystal digunakan untuk komunikasi dan mengontrol layar LCD. ESP8266 untuk mengkoneksikan Wi-Fi. Wi-Fi Clean Secure mendukung koneksi HTTPS yang diperlukan untuk mengirim pesan ke Telegram. Universal Telegram Bot mengontrol bot Telegram untuk mengirim pesan. Arduino digunakan untuk memproses data. Pin out, pin analog untuk membaca data dari sensor MQ2. Buzzer, LED hijau, LED merah. Pin untuk buzzer, LED hijau indikator aman dan LED merah indikator bahaya. SSID dan password kredensial Wi-Fi. Bot token dan chat ID, token API Telegram dan chat ID untuk mengirim pesan. Sensor MQ2 diaktifkan dan layar LED disiapkan untuk menampilkan data. Program mencoba menghubungkan ke Wi-Fi menggunakan kredensial yang diberikan jika berhasil mendapat alamat IP yang lokal ditampilkan. Program mencoba menyambungkan ke Wi-Fi menggunakan kredensial yang diberikan. Fungsi utama berjalan terus-menerus untuk memantau kebocoran, membaca data dari sensor MQ2, data gas LPG, CO atau karbon monoksida dan smoke dibaca menggunakan fungsi read MQ2, memantau kondisi gas. Jika gas LPG melebihi 200 ppm, buzzer diaktifkan, LED merah menyala dan pesan gas LPG bocor ditampilkan di LCD. Jika pesan telegram belum dikirim, terjadi kebocoran gas dengan nilai. Buzzer diaktifkan, LED merah menyala dan pesan gas LPG bocor ditampilkan di LCD. Buzzer dimatikan, LED hijau menyala dan pesan LPG aman ditampilkan di LCD. Jika buzzer dimatikan, LED hijau menyala dan pesan gas LPG aman. Oke, itu mana ya? Buzzer dimatikan, LED hijau menyala dan pesan gas LPG aman ditampilkan di LCD jika tidak terjadi kebocoran. Fungsi ini membaca nilai dari sensor MQ2. Membaca MQ2 read membaca semua jenis gas yang dideteksi oleh MQ2 dan menampilkan datanya di serial monitor. MQ2 read LPG, MQ2 read CO atau karbon monoksida, MQ2 read smoke membaca konsentrasi gas LPG, karbon monoksida dan asap dalam 1 ppm. Inisialisasi sistem menyambungkan ke Wi-Fi dan menganalisis perangkat keras seperti sensor, LCD, buzzer, dan LED. Memberitahukan gas, sistem terus membaca data dari sensor MQ2. Tindakan respon jika gas mendeteksi melebihi ambang batas, buzzer menyala, LED merah menyala, dan notifikasi dikirim ke Telegram. Jika aman, buzzer mati, LED hijau menyala, dan tampilan di LCD menunjukkan status aman. Fitur utama adalah deteksi gas LPG, CO2 atau karbon monoksida, dan asap menggunakan sensor MQ2. Menampilkan informasi di LCD, memberitahu real time melalui Telegram jika terjadi kebocoran gas, visualisasi status melalui buzzer dan LED. Kenapa adanya CO atau karbon monoksida? Karena sensor ini juga mendeteksi apakah udara di situ aman atau tidak. Ini adalah hasil rangkaian pendeteksi gas kami. Di sini kami akan menjelaskan hasil atau output dari pendeteksi gas. Jika ppm lebih dari 200, maka buzzer akan bunyi dan LED akan
berganti menjadi warna merah. Ini adalah hasil output dari Telegram seperti ini. Ya, bisa Anda lihat. Kenapa Telegram? Karena kita menggunakan metode Telegram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk mempresentasikan tugas sistem pengendali mikro, yaitu membuat proyek penghitung jumlah stok barang otomatis dengan sensor infrared menggunakan ThinkSpeak berbasis IoT. Komponen yang digunakan ESP8266, kabel micro USB, breadboard, sensor infrared, LCD I2C, kabel jumper male to female, kabel jumper male to male, platform ThinkSpeak. Gambar skema rangkaian. Kode program rangkaian. Buatlah kode program inisialisasi seperti berikut. Selanjutnya kode program setup sebagai berikut. Dan kode program loop. Cara kerja rangkaian. Saat pertama kali rangkaian dinyalakan, silahkan hubungkan ESP8266 ke Wi-Fi yang tersedia. Buka HP, lalu aktifkan Wi-Fi dan pilih nama Wi-Fi yang dipancarkan oleh ESP8266. Setelah masuk ke halaman Wi-Fi Manager, klik Configure Wi-Fi. Pilih Wi-Fi yang tersedia. Masukkan SSID dan passwordnya. Lalu klik Save untuk menghubungkan ESP8266 ke Wi-Fi tersebut dan ESP8266 otomatis menjadi penerima. LCD tampilkan Wi-Fi Connected pada kolom 2. Artinya ESP8266 sudah terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sudah disimpan sebelumnya. LCD tampilkan stok habis. Pada kolom 1, hal ini dikarenakan stok awal diatur dengan jumlah 0. Jika sensor infrared masuk terhalang oleh objek, maka jumlah stok bertambah 1. Jika sensor infrared keluar terhalang oleh objek, maka jumlah stok berkurang 1. LCD tampilkan jumlah stok pada kolom 1. Jika stok berjumlah 0, maka LCD menampilkan stok habis. Jika jumlah stok mendapatkan pembaruan, LCD tampilkan sending pada kolom 2 dan kirim jumlah stok tersebut ke ThinkSpeak. LCD tampilkan sukses jika stok berhasil dikirim ke ThinkSpeak. LCD tampilkan failed jika stok gagal dikirim ke ThinkSpeak. Pesan ditampilkan pada kolom kedua. Demikian video presentasi dari proyek kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan proyek kami yang berjudul Sistem Palang Pintu Kereta Api berbasis IoT menggunakan Telegram. Selanjutnya akan dijelaskan tentang perakitan oleh teman saya. Oke, jadi komponen yang dibutuhkan itu ada satu buah breadboard, yang kedua itu ESP8266, satu buah sensor ultrasonic, satu buah sensor getar, beberapa kabel jumper. Untuk kabelnya yaitu male to female, kemudian dua buah lampu LED berwarna merah dan kuning, satu buah resistor, satu buah motor servo, dan satu buah kabel data. Selanjutnya yaitu untuk cara perakitannya, yaitu yang pertama untuk ESP8266 kita hubungkan ke breadboard. Usahakan komponen yang terhubung yaitu dari D0 dan 3V. Kita tidak akan menggunakan yang di sebelah kiri ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu kita hubungkan kabel jumper dengan sensor getar. Oke, selanjutnya kita akan hubungkan kabel jumper yang bagian male ke breadboard. Yang harus diperhatikan yang pertama yaitu komponen yang di sini, itu ada VCC, ground, dan D0 atau data. Jadi kabel yang terhubung pada VCC kita akan hubungan ke dalam baris yang ada di port 3V ini sini ya teman-teman. Jadi untuk VCC sendiri itu ada di kabel kuning, kemudian ground di sebelahnya yang bertuliskan G. Kemudian kabel data kita masukkan ke D6 atau bebas ya teman-teman. Selanjutnya kita hubungkan untuk sensor ultrasonic. Masih sama, kita akan hubungkan VCC dan ground terlebih dahulu. Untuk VCC ada di kabel biru dan ground di kabel oranye. Kita masukkan di belakang kabel ground dan VCC yang ada di sensor getar. Kemudian dua kabel sisanya yaitu kabel trig dan echo kita masukkan ke kabel data yang ada di D1 dan D2. D1 sebagai kabel trigger dan D2 sebagai echo. Oke, selanjutnya kita akan pasang motor servo. Teman-teman, di sini ada 3 kabel, oranye, merah, dan coklat. Untuk kabelnya sendiri yaitu warna coklat itu bermuatan ground ya teman-teman. Jadi kita akan hubungan ke ground terlebih dahulu. Untuk merahnya ke VCC ya teman-teman. Selanjutnya kabel oranye itu kabel data, kita colokkan di D0 atau bebas ya teman-teman, yang penting di D. Nah, selanjutnya untuk resistor dan lampu LED. Resistor berfungsi untuk menghambat arus listrik yang masuk ke LED supaya tegangan yang masuk ke lampu tidak berlebihan. Kita masukkan resistor di G ya teman-teman, di G yang bagian belakang, karena G yang di sini sudah penuh. Kita masukkan di G sini teman-teman. Untuk lanjutannya kita bebas mau ditaruh di mana, yang penting di dalam kotak ABCD, di dalam garis ABCD ya teman-teman. Misal saya masukkan ke A2, ke A4 saja.
K4. Nah, kemudian kita hubungkan LED lampu kuning. Usahakan panjangnya kan beda ya teman-teman. Jadi yang pendek itu ada di ground, yang panjang ada di data. Untuk yang pendek kita masukkan di satu garis dengan resistor yang kita pasang. Kemudian yang panjang kita masukkan ke D7. Lakukan yang sama dengan yang merah. Jadi yang lebih pendek akan kita hubungkan ke ground, dan yang panjang kita hubungkan ke data. Kita masukkan ke D8. Setelah siap, kita akan lanjut ke kode program. Jadi kita akan menggunakan kabel data ya guys. Kita jadi bisa menggunakan kabel data untuk charger HP ataupun apapun, yang penting dalam bentuk USB to micro ya teman-teman. Kita hubungkan. Selanjutnya kita akan masukkan kode program. Oke, jadi di dalam codingan ini kita membutuhkan 3 library. Yang pertama ada ESP8266, ada Universal Telegram Bot, sama servo. Selanjutnya untuk menghubungkan codingan ke dalam Telegram itu kita membutuhkan WiFi dan bot Telegram. WiFi di sini menggunakan SSID dan passwordnya, sedangkan bot Telegramnya membutuhkan bot token dan chat ID. Selanjutnya di sini ada WiFi client, secure client, dan Universal Telegram Bot itu untuk menghubungkan outputan ke dalam Telegram. Selanjutnya pin konfigurasi untuk ESP8266 ini kita meletakkan pin sensor getaran di D6, pin trigger di D1, pin echo di D2, LED 1 dan LED 2 nya di D7 dan D8, pin servonya di D0. Selanjutnya di sini ada delay 5000, itu adalah jeda untuk pesan yang baru dikirim dengan pesan yang akan dikirim itu selama 5 detik, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kode program yang tadi sudah dijelaskan sedikit tentang cara kerja programnya oleh teman saya. Selanjutnya itu untuk kode program, itu yang pertama kalian hubungkan dulu kabel yang USB ke dalam port laptop atau komputer kalian. Kemudian kalian ketikkan saja Windows plus S. Kemudian kalian cari yang namanya device manager yang ini, atau bisa kalian ketik saja di bawah. Jika sudah, kalian lihat yang di port COM yang digunakan untuk menghubungkan ke dalam program yang ada di ESP, yaitu COM 3 untuk di laptop saya. Kemudian kalian pergi ke tool, setting port kalian itu COM 3, kemudian balik di tool, kalian ke port, kalian pilih ESP8266. Di sini saya menggunakan yang 1.0. Oke, jika sudah akan muncul, kalian bisa menggunakan kode ini, akan saya sediakan di bawah. Untuk kodenya bisa kalian salin saja. Setelah itu kalian upload, maka program akan berjalan. Mungkin saya akan cut saja untuk program ketika selesai upload. Oke, kode sudah berhasil terupload ke dalam ESP nya. Kemudian kalian pergi ke serial monitor yang ada di kanan. Nah, di serial monitor kalian samakan kode yang serial begin. Di sini kalau kalian menggunakan kode dari saya, kalian harus samakan pada baut, yaitu
100.015 200. Kita tunggu 5 detik karena di sini kita men-setting pembacaan berikutnya menggunakan 5 detik. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Servo terbuka dikarenakan servo terbuka karena tidak ada getaran ataupun objek yang terdeteksi. Oke, selanjutnya cara kerja itu yang pertama, servo masih dalam keadaan terbuka dan di sini ada lampu LED berwarna merah dan kuning. Apabila warna kuning menyala maka getaran terdeteksi. Jika terdeteksi objek maka lampu warna merah yang akan menyala. Ini adalah pesan yang kita terima dari bot Telegram. Di sini saya menggunakan namanya itu Circle. Seperti itu kira-kira penjelasan dari proyek kelompok kami terkait sistem palang pintu otomatis berbasis IoT menggunakan Telegram. Sekian, terima kasih. Ini adalah Rustam, teman-teman, radar ultrasonik yang tampan. Mungkin teman-teman bingung sih gimana cara kerjanya dan bagaimana cara membuatnya. Oke, sebelum itu teman-teman, ini adalah salah satu barang yang sangat banyak ceritanya ya teman-teman. Oke, daripada panjang lebar, nanti langsung saja kita ceritakan di proyek videonya. Let's go. Itu ada beberapa komponen yang kita butuhkan teman-teman. Salah satunya adalah Node MCU atau ESP8266 teman-teman sebagai microcontrollernya. Kemudian teman-teman juga membutuhkan yang namanya servo teman-teman untuk memutarkan mendeteksi kanan kiri ya teman-teman. Dan peringatan aja, servonya pakai yang 180 derajat ya teman-teman, jangan pakai yang 360 derajat teman-teman. Dan kemudian teman-teman juga membutuhkan yang namanya sensor ultrasonik, yang dimana sensor itu adalah benda yang berfungsi untuk mendeteksi barangnya ya teman-teman, bendanya ya teman-teman. Dan kemudian teman-teman juga membutuhkan yang namanya kabel jumper teman-teman. Kabel jumper itu digunakan untuk menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lain teman-teman. Dan juga kalau ingin proyekannya rapi teman-teman, teman-teman bisa pakai yang namanya breadboard biar kelihatannya lebih rapih saja lah ya. Oke, karena di sini saya masih belum punya alatnya dan masih belum punya barangnya, saya mau beli dulu. Oke, tunggu sebentar. Dan hujan, laptop dan HP saya basah. Dan ini sudah sampai rumah ya, mengecek kondisi laptop dan ternyata aman. Tetapi sangat disayangkan HP-nya yang speakernya mati sebelah. Tapi nggak apa-apa teman-teman, demi menuntaskan proyek ini teman-teman, kita harus berkorban teman-teman. Oke, sebelum kita merakit barangnya ya, pertama kita akan membuat kode programnya ya. Di sini otak benar-benar bekerja dan harus mikir teman-teman. Tiba-tiba ada notifikasi dari Mas Amba coy. Mas Amba lagi live coy. Kita nonton admin lagi live dulu ya. Much later. Langsung kita lanjutkan lagi untuk menyelesaikannya. Langsung kita pikir-pikir lagi teman-teman. Dan berhasil teman-teman. Yes. Dan langsung kita rangkai rangkaiannya. Let's go. Suami. Oke, sebelum kita langsung masuk ke rangkaiannya ya teman-teman, kita akan menjelaskan dulu sedikit tentang kode programnya teman-teman. Jadi di sini kita akan menginisialisasi bahwa pin TRIG dan Echo yang ada pada sensor ultrasonik itu akan ditaruh di mana. Di sini kita inisialisasikan bahwa pin TRIG dan Echo pin itu ada di pin D1 dan D2 teman-teman. Terus kemudian, nah
Kemudian ini adalah fungsi untuk memberikan perintah untuk sensor ultrasoniknya itu mendeteksi jarak benda, teman-teman. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat duration, pulse in, echo pin high. Terus distance-nya, duration itu ngambil durasi yang sini. Yang dari echo pin itu dikali dengan 0,034 dibagi dengan 2, teman-teman. Dan nanti akan menghasilkan jarak ya, sebuah jarak, dan akan mengembalikan nilai distance atau nilai jaraknya, teman-teman. Nah, di sini ada sesuatu yang sering kita lihat ini, yaitu looping ya. Looping defaultnya itu ada di 15 derajat dan akan berputar kurang dari atau sama dengan 165 derajat. Jadi nanti servo itu akan berputar dari sudut 15 derajat ke sudut 165 derajat, teman-teman. Ini untuk posisi mutar ke kanan ya. Jadi untuk fungsi loopnya itu ada 2, teman-teman. Yang satu itu untuk yang kanan dan yang satu itu untuk yang kiri, teman-teman. Nah, di sini jangan lupa untuk serial print distance ya, untuk memberikan jarak ini ya, memanggil fungsi ini ya. Ya kurang lebih begitu sih, karena ini masih sangat-sangat sederhana sekali ya. Langsung saja kita langsung ke proses yang kita tunggu-tunggu, yaitu proses merakitnya, teman-teman. Oke. Oh ya teman-teman, ini sudah tersambung ya kabelnya ini ya. Oke, di sini pada sensor ultrasonik ini terdapat 4 buah pin ya teman-teman. Yang pertama itu GND atau ground, kemudian ada VCC atau pin untuk tegangan, dan TRIG, dan satu lagi adalah echo. Di sini kita sambungkan dengan kabel jumper supaya kita agar mudah untuk menghubungkannya ke microcontroller ya teman-teman. Di sini kita menggunakan kabel female to male ya. Di pinnya. Sekarang kita langsung saja ke mana servonya. Ini dia. Kemudian sensor ultrasoniknya kita hubungkan dengan servo ya, supaya sensor ultrasonik ini bisa bergerak ke kanan dan ke kiri sebesar 180 derajat, teman-teman. Nah, cara menghubungannya gimana? Cara menghubungannya itu dengan yang putih-putih itu ya. Ketika kita membeli servo itu pasti dapat itu, nanti kita lem saja ke sensor ultrasoniknya, teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Oh, tunggu dulu teman-teman, saya lupa menjelaskan. Jadi di sensor ultrasonik terdiri dari 4 buah pin kan, GND, VCC, dan TRIG, yang satunya lagi echo. Nah, GND ini akan kita sambungkan ke pin GND yang ada di node MCU-nya, teman-teman. Kemudian VCC-nya kita hubungkan ke 3V, pin 3V yang ada di node MCU-nya, teman-teman. Dan kemudian TRIG pin-nya itu akan kita hubungkan ke pin D1 yang ada di node MCU. Kemudian echo pin kita hubungkan ke D2 yang ada di node MCU, teman-teman, untuk menjalankan fungsinya, teman-teman. Ini sudah di 3 volt ya VCC-nya. Dan satu lagi teman-teman, pada servo teman-teman. Jadi servonya juga harus kita hubungkan dengan node MCU-nya ya. Dan for your information buat teman-teman, bahwa servo itu memiliki 3 buah kabel. Yang pertama itu berwarna merah, kemudian itu berwarna kuning, dan yang satu lagi berwarna coklat. Nah, warna coklat itu adalah kabel untuk kita sambungkan ke ground ya teman-teman. Kemudian warna merah itu kita sambungkan ke tegangan, teman-teman, ke 3V. Dan yang terakhir itu kabel kuning. Kabel kuning itu kita hubungkan itu sebagai kabel data ya, kita hubungkan ke pin D6 seperti yang sudah ada di dalam video tersebut, teman-teman. Kemudian di sini kabel data dari servo kita masukkan ke D6, teman-teman. Ini ya. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke tampilan. Oke teman-teman, kita akan pindah langsung ke meja yang tadi, teman. Oke, dengan laptop kesayangan kita, teman-teman. Oke, sebelum itu kita upload dulu kodenya ke dalam node MCU-nya ya teman-teman, supaya node MCU-nya bisa bekerja. Oke teman-teman, dan upload saja teman-teman ya. Di sini sudah saya upload, dan ini buat teman-teman biar teman-teman tahu udah mulai gerak ya. Itu cirrus ini udah mulai gerak ya teman-teman ya. Nah nih, tuh, kiri kanan kiri.
Oke teman-teman, jadi untuk berikutnya, untuk menampilkan hasil outputnya ya teman-teman, itu teman-teman langsung saja buka yang namanya install yang namanya processing teman-teman ya. Nah, di dalam processing sendiri itu nanti ada beberapa kode yang harus teman-teman masukkan ya, untuk bisa membaca ini ya teman-teman, supaya processing ini tahu apa yang harus processing ini keluarkan ya teman-teman. Oke, kurang lebih itu kodenya itu seperti ini teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, kodenya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini bisa teman-teman dapetin nanti di link deskripsi ya teman-teman. Oke, kita langsung running saja ya ininya ya, run. Hasil outputnya dari ininya berputar ya. Bentar ya, kita ambil. Oke, ini terputar ya teman-teman, dan ketika ada objek itu akan merah tuh kan tuh ya. Itulah kurang lebih lah teman-teman proyeknya ya. Jadi ini bagus banget, cocok banget proyeknya, cocok banget digunakan untuk teman-teman yang pengen buat atau mendapatkan tugas untuk membuat proyek IoT sederhana. Ini juga nggak perlu repot-repot teman-teman harus menginputkan ini, menginputkan itu, cuma ya beberapa alat sederhana ya teman-teman yang bisa teman-teman dapatkan. Sebenarnya sih di beberapa sumber internet lain itu ada sih teman-teman, cuma ya kalau teman-teman mau dapat isinya nggak apa-apa gitu teman-teman. Oke teman-teman, gitu dulu ya untuk video kali ini. Oke, see you next time video. Você pra meu amor e você não entendeu. Quis fazer você a flor de jardim somente meu. Quis lhe dar toda a ternura que havia entre mim. Você foi a criatura que me fez tão triste assim. Quando eu ensinando, tá querendo comigo que eu destravo na sua cara. Você vai ficar fudido, eu tô com blues. Disparo nele, eu sou ilus. Halo, perkenalkan nama saya Ruby Anfas Famul Kukus Nendar dengan NIM 23SA11A031 dari EF23A. Saya di sini akan menjadi perwakilan untuk menjelaskan sistem yang kita buat ini dan perakitan untuk alatnya nanti. Pengembangan sistem tracking kendaraan real time berbasis GPS melalui platform website. Sistem ini bertujuan untuk memberikan solusi keamanan kendaraan yang efektif dengan memanfaatkan teknologi GPS, modul komunikasi MQTT, dan website interaktif. Melalui sistem ini, lokasi kendaraan dapat dipantau secara real time, ditampilkan dalam peta interaktif yang mudah diakses melalui berbagai perangkat, seperti desktop dan mobile. Komponen utama yang digunakan yaitu, untuk hardware, kita menggunakan Node MCU ESP8266 dan GPS Neo 6M. Untuk software, kita menggunakan website berbasis HTML, CSS, JavaScript, dan peta interaktif dengan Leaflet.js. Untuk protokol komunikasi, kita menggunakan MQTT untuk pengiriman data lokasi yang tepat dan cepat dan ringan. Diharapkan, sistem ini dapat meningkatkan keamanan kendaraan dan memberikan data lokasi real time yang dapat diakses dengan mudah. Untuk kendala sistem ini yaitu keterbatasan akurasi GPS di area tertutup dan ketergantungan pada koneksi WiFi yang stabil. Sehingga jika terjadi gangguan sinyal, maka GPS tidak akan bekerja. Proyek ini diharapkan dapat mengatasi tantangan pencurian kendaraan di Indonesia serta meningkatkan efisiensi pengelolaan kendaraan pribadi maupun bisnis. Oke teman-teman, kita selanjutnya akan membahas soal keperakitannya. Nah, di sini sudah tersedia perangkatnya yang akan kita rakit bersama-sama. Oke, yang pertama kita ambil kabel jumper male to female. Nah, berjumlah 4 buah. Ya, yang pertama bagian male kita colokkan ke
3 volt. Terus yang kabel warna biru ini kita colokkan ke ground. Nah, yang merah ini kita colokkan ke D5. Dan yang terakhir kita colokkan ke D6. Nah, untuk bagian ujungnya yang berbentuk female ini, dari node MCU-nya 3 volt, kita colokan di bagian modul GPS ke VCC. Yang ground, kita colokan lagi ke ground. D6 kita colokan ke RX, dan D5 kita masukkan ke TX. Nah, untuk selanjutnya, untuk bagian rancangan alur kerja dan demo alat akan dijelaskan oleh rekan satu kelompok saya, yaitu Muhammad Agus Prianto dengan NIM 23SA11A015. Untuk Mas Muhammad Agus Prianto, dipersilakan. Baik, pada penjelasan kode kali ini, kami menggunakan library ESP82 Wi-Fi, PubSub Client, software serial, dan juga tuning GPS++. Kemudian, kita menginisialisasi Wi-Fi. Pastikan dengan benar. Kemudian, pada MQTT Server Configuration, kita masukkan dengan betul. Pada kolom MQTT Server, kita mengambil dari URL MQTT. Kemudian MQTT port mengambil port dari MQTT. MQTT user diambil dari MQTT. Kemudian GPS Nano 6 adalah passwordnya. Pub topiknya kita bisa masukkan bebas dan kita cocokkan untuk dapat menerima pesan. Kemudian pada setup dari program, di sini akan menginisiasi WiFi terlebih dahulu. Jika terkoneksi, maka akan lanjut. Jika tidak, akan masuk ke looping dan akan mengulang sampai mendapatkan WiFi. Begitu juga pada GPS. GPS jika tidak terdeteksi, maka akan masuk ke looping dan akan mengeloop sampai mendapatkan sinyal dari GPS. Ketika mendapat sinyal, GPS akan memberikan data berupa latitude dan longitude ke dalam MQTT, sehingga akan menghasilkan sebuah output seperti ini. Berikutnya pada source code pada JavaScript. Di sini adalah custom, init map, dan lain-lain. Yang penting di sini adalah membuat koneksi ke broker MQTT dengan autentikasi username dan password. Pastikan ini benar, bahwa WSS ini tidak usah diapa-apakan, sedangkan di dalam sini saja yang kita akan custom. Kemudian ada username dan juga password. Sisanya adalah custom untuk menjalankan website lebih fluid. Gitu. Udah? Ya, udah. Bilang dong kayak action. Oke, 1, 2, 3, action. Jadi teman-teman, ketika nanti kita sudah menyalakan atau menghubungkan node MCU-nya ke dalam sebuah daya, maka kita akan menunggu bahwa GPS akan menangkap sinyal. Ketika menangkap sinyal, GPS ditandai dengan lampu yang berkedip seperti ini. Kemudian, jika sudah berkedip seperti ini, datanya akan dikirimkan oleh MQTT dan juga akan dikirimkan juga ke dalam website. Coba kita putar-putar. Oke, sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan yang terjadi dalam video kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.